Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 436 sampai bab 440. Di channel novel Donghua. Bab 436. Berburu di alam suci-suci bagian 1. Peringkat Tianxia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian paling kiri terdiri dari nama-nama pelatih hewan peliharaan jiwa dari tingkat pertama yang telah mendapatkan kehormatan alam pertama. Yang di tengah terdiri dari nama-nama pelatih hewan peliharaan jiwa dari tingkat kedua yang telah mendapatkan kehormatan alam pertama. Setiap kolom melambangkan babak perubahan wilayah, dan setiap baris melambangkan peringkat nama. Di antara baris dan kolom, mampu menemukan nama sendiri merupakan kehormatan tertinggi bagi setiap pelatih hewan peliharaan jiwa. Kebanyakan pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat berusaha sekuat tenaga untuk tampil di peringkat batu besar ini, meskipun berada di posisi paling bawah. Ahli peringkat Tianxia. Ini adalah sebuah kehormatan, sekaligus kesempatan untuk mendapatkan segel kehormatan dari otoritas kompetisi Battle of the Realm. Orang-orang dengan segel kehormatan memiliki julukan, pemuda peringkat Tianxia, dan tidak peduli kerajaan mana yang mereka datangi. Mereka akan menerima rasa hormat dan penghormatan dari banyak orang. Mereka juga dapat membuat banyak faksi membuka pintu masuk bagi mereka dan mereka akan memiliki kekuatan yang tidak dapat dimiliki oleh banyak orang. Oleh karena itu, ketika peringkat Tianxia diterbitkan, seluruh plaza Tianxia dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap-luap. Banyak sekali pakar muda yang ingin tahu apakah, setelah 6 tahun, mereka dapat tampil di peringkat kehormatan yang mereka dambakan dalam mimpi mereka. Bahkan mereka yang tahu nama mereka tidak akan muncul di peringkat Tianxia tetap berdatangan ke area tersebut. Mereka ingin melihat apakah ada seseorang yang mereka kenal atau kagumi di sana. Apakah kamu ingat orang kelas 3 yang menantang kehormatan tertinggi kelas 2? Mari kita lihat apakah dia berada di posisi pertama di Beast Fighting Ranking. Banyak orang mengingat pertarungan yang mengejutkan 10 hari yang lalu. Dan mata mereka semua tertuju pada Beast Fighting Ranking. Pertarungannya dengan binatang buas adalah pertarungan yang paling hebat. Akan tetapi, dia tidak dapat membunuh Raja Semut tahap ke-10, Terror Wolf. Pada hari ke-8, wanita nomor 1 di Soul Pet Palace, Sue King, membunuh semua binatang buas di medan perang, oleh karena itu, kehormatan tertinggi tingkat kedua seharusnya menjadi miliknya. Orang-orang mendongak dan seperti dugaan mereka, tempat pertama di alam pertarungan binatang buas adalah Sue King dari Soul Pet Palace. Sue King, kenapa aku belum pernah mendengar nama orang ini sebelumnya? Wanita seperti itu ada di istana hewan peliharaan jiwa. Banyak orang yang telah mengenal para ahli muda kota Tianxia dari peringkat Feng Yun semuanya menunjukkan ekspresi penasaran. 100 meter dari peringkat Tianxia, Cumu berdiri di tengah kerumunan dan menatap nama emasnya di peringkat pertarungan binatang buas. Sudut mulutnya terangkat. Ini sesuai dengan harapannya. Cumu tahu tentang pelatih hewan peliharaan jiwa wanita di hari ke-8 yang telah mengalahkan semua binatang buas dalam tantangan kehormatan pertarungan binatang buas. Tempat kedua adalah istana jiwa Chuchen. Apakah itu berarti kekuatan Sue King lebih tinggi dari Chuchen? Orang-orang di sekitarnya mendiskusikan peringkat Chuchen dan Sue King. Itu belum tentu terjadi. Kudengar para ahli sejati tidak menggunakan kekuatan mereka di beberapa alam pertama. Semua orang melihat dalam pertarungan binatang buas bahwa istana jiwa Chuchen hanya mengendalikan 3 kali lipat sepanjang waktu. Meskipun semua orang berpikir bahwa dia hanya memanggil hewan peliharaan utamanya, dia pasti telah menahan sesuatu. Istana jiwa Sue King ini mengalahkan semua binatang buas yang bertarung di bawah kendali 4 kali lipat. Kekuatannya belum tentu lebih kuat dari Chuchen. Saat Cumu mendengarkan diskusi semua orang, dia menjadi lebih memahami. Tampaknya dugaannya tidak salah. Pasti ada ahli tersembunyi di kelas 2 seperti Sue King yang belum pernah muncul sebelumnya. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang jauh di atas dirinya. Aku ingat pernah mendengar nama Sue King 3 tahun lalu. Dia tiba-tiba muncul saat itu dan mengalahkan yang terkuat di kelas 3, Soul Pet Palace Zhou Qingxing. Saat itu, pelatih Soul Pet wanita itu telah mengejutkan banyak ahli muda di kota Tianxia, tetapi setelah itu, dia tidak muncul di kesempatan lain. 3 tahun telah berlalu dan dia sudah dilupakan. Aku tidak pernah menyangka bahwa 3 tahun kemudian, bakat wanita ini muncul sekali lagi.
Selain itu, dia muncul di posisi penting dari posisi pertama peringkat Tianxia, kata Sang Heng, yang datang bersama Cumu untuk melihat peringkat Tianxia. Sang Heng belum menggunakan seluruh kekuatannya di ranah pertama, dan hanya secara simbolis berhasil masuk ke dalam peringkat Tianxia. Dia mungkin terlihat di sekitar lokasi tengah. Pukul berapa dia menyelesaikan pertarungan binatang buas itu? Tanya Cumu. Cumu menyelesaikan tantangan terobosan dan kehormatannya sebelum dengan tegas terjun ke pelatihan hewan peliharaan jiwa. Dia tidak memperhatikan kompetisi apapun setelahnya. 45 menit, dia seharusnya sudah mengeluarkan semua hewan peliharaan utamanya. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Chu Chen, meskipun kamu bukan juara pertama, 3 juara pertama tetap merupakan kehormatan tertinggi. Selain itu, masih ada hadiah kehormatan sebesar 250 juta, kata Sang Heng. Selisih 50.000 itu tidak terlalu menyakitkan bagi Cumu. Yang benar-benar ia pedulikan, saat pertempuran alam berlanjut, adalah para ahli kelas 2 sejati yang terus-menerus muncul dari balik layar. Cumu berencana untuk menyimpan 250 juta terlebih dahulu dan menunggu hingga ia mengumpulkan hadiah kehormatan alam kedua untuk menghasilkan 500 juta. Kemudian, ia akan langsung membeli item roh atribut kayu untuk menaikkan prajurit perang pohon iblis dari raja kelas rendah ke raja kelas menengah. Kemampuan bertarung kelompok dan kemampuan pengendalian yang kuat dari prajurit pohon iblis sangatlah penting bagi Cumu. Terutama dalam situasi di mana ia tidak dapat memanggil Mosie atau mimpi buruk putih. Di alam sebelumnya, Cumu merasa bahwa ada kemungkinan ia harus menunjukkan dirinya. Dalam situasi ini, prajurit pohon iblis, binatang mimpi guntur malam, Zhan Ye dan Raja Hantu semuanya harus meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Dengan cara ini ia akan memiliki kesempatan untuk terus memperoleh penghargaan kehormatan di beberapa alam pertama. Setelah mengumpulkan hadiah, ia akan meminta hewan peliharaan jiwanya mencoba dan menembus fase ke-9 atau bahkan tahap yang lebih tinggi. Ia akan berusaha agar semua hewan peliharaan jiwanya mencapai fase ke-9 saat pertempuran alam berakhir. Setelah selesai, Cumu akan dapat sepenuhnya fokus untuk membuat hewan peliharaan jiwanya mencapai evolusi bentuk sempurna fase ke-10. Pada hari ke-11, pertempuran wilayah kedua akhirnya dimulai. Persentase eliminasi wilayah pertama adalah sepertiga. Oleh karena itu, meskipun wilayah kedua memiliki puluhan ribu orang, pada kenyataannya, beberapa puluh ribu anggota telah tereliminasi. Karena adanya peraturan khusus dalam pertempuran alam, artinya, setelah banyak orang berhasil mensubscribe channel Novel Donghua dan melewati alam pertama, mereka harus menunggu lama sebelum memasuki alam berikutnya. Setiap orang akan selalu memiliki ronde yang paling mereka kuasai. Misalnya, mereka yang sering berlatih di alam liar berharap mereka akan mendapatkan ronde berburu, melintasi dunia, atau membunuh penguasa. Sedangkan bagi mereka yang kerap menantang pelatih Soul Pet dari berbagai kerajaan, daerah, dan kota besar, mereka berharap bisa mendapatkan ronde tantangan dan eliminasi 1 lawan 1. Para pelatih hewan peliharaan yang menikmati ronde gaya kompetisi, pertarungan binatang buas, terobosan dan ronde pertahanan wilayah merasa gembira. Cumu mungkin termasuk dalam kategori ahli yang sering berlatih di alam liar. Dan untungnya, ronde kedua adalah yang paling ia kuasai, berburu. Cumu telah mampu berburu hewan peliharaan jiwa tingkat raja selama beberapa waktu. Akan sulit bagi banyak ahli tingkat 2 untuk mencapai hal ini. Sekarang kekuatannya telah meningkat lebih jauh, putaran perburuan bahkan lebih bermanfaat baginya. Sepertinya kau punya harapan untuk mendapatkan kehormatan alam kedua. Ting Lan melihat Cumu tersenyum dan tertawa riang. Dia tahu bahwa orang ini sangat percaya diri dengan ronde berburu itu. Semoga saja ini bukan perburuan hewan peliharaan di wilayah air atau udara, kata Cumu. Cumu masih belum memiliki Soul Pet tipe sayap atau air. Jika pihak penyelenggara kompetisi mengharuskannya menangkap Soul Pet di wilayah air atau udara, Cumu akan sangat sedih. Ada banyak wilayah yang bisa kamu pilih di babak perburuan, jadi kamu tidak bisa memilihnya. Kamu adalah anggota tingkat 3, jadi kamu bisa memilih tingkat kesulitan prajurit. Jika kamu menghadapi wilayah yang sulit, tidak ada yang akan menegurmu jika kamu naik ke tingkat 3 dan memperoleh kehormatan tertinggi di sana.
Kehormatan tertinggi di sana adalah 100 juta. Ting Lan tersenyum tipis saat berbicara. 100 juta terlalu sedikit. 30 orang pertama di kelas 2 memperoleh lebih dari penghargaan tertinggi dari kelas 2, kata Cumu. Kalau begitu, kau harus memikirkannya dulu ya. Aku harus ikut serta dalam babak eliminasi ranah keduaku. Apa kau akan menonton? Ting Lan tersenyum hangat kepada Cumu saat berbicara. Baiklah, aku akan pergi menonton. Terobosan alamku akan dimulai besok, kata Cumu. Eliminasi merupakan babak yang sangat tradisional dalam Battle of the Realm. Ada sekitar beberapa ribu peserta yang terdaftar dalam babak ini dan mereka akan saling bertarung hingga mencapai eliminasi. Kelas pertama adalah satu kelompok kedua adalah kelompok lain, dan kelas ketiga adalah kelompok final. Ketiga kelompok akan terlibat dalam kompetisi eliminasi. Semua tingkatan memiliki 3 kesempatan untuk melawan lawan di babak penyisihan. 2 kemenangan dan 1 kekalahan akan dihitung sebagai keberhasilan terobosan alam. Dan jika seseorang ingin memperoleh penghargaan kehormatan, namanya harus berada di peringkat Tianxia sebelum dapat berpartisipasi di semifinal. Setelah semifinal, masih ada babak demi babak eliminasi yang harus dilalui. 3 orang teratas setelah 3 hari dan ribuan kali eliminasi akan memperoleh kehormatan tertinggi di ranah kedua, dan peringkat akan berlanjut dengan cara yang sama. Ting Lan juga secara simbolis memperoleh kehormatan di peringkat Tianxia di ranah pertama. Di ranah kedua, dia lebih lanjut menunjukkan bahwa dia berencana untuk berjuang demi kehormatan tertinggi. Binatang linyin milik Ting Lan telah mencapai tahap ke-9. Menurut perkiraan Cumu, dia mungkin memiliki 3 raja kelas menengah tahap ke-9. Mungkin tidak sulit untuk mendapatkan kehormatan tertinggi di babak eliminasi alam kedua. Ting Lan tidak terlalu mahir berlatih di alam liar, tetapi dia mungkin memiliki banyak keyakinan di babak ini. Setelah Cumu selesai menonton beberapa pertarungan Ting Lan, ia mulai mengumpulkan berbagai obat penyembuhan, pemulihan, dan detoksifikasi sebagai persiapan untuk putaran perburuan alam keduanya. Pada hari kedua, Cumu sedikit terkejut karena perburuan alam keduanya ada di wilayah Istana Jiwa. Namun, ketika Cumu menemukan bahwa di antara selusin wilayah yang harus dipilihnya, ada wilayah suci-suci, yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi. Dia tercengang. Daerah suci yang suci. Tanpa diduga dalam pemilihan tingkat kesulitan, wilayah suci-suci telah muncul. Ini adalah area yang selalu ingin dimasuki Cumu. Namun, secara mengejutkan, area ini muncul sebagai area dengan tingkat kesulitan tertinggi di ronde perburuan alam kedua. Stigma panti jompo di Tiongkok, siapa yang akan merawat lansia? Stigma panti jompo di Tiongkok, siapa yang akan merawat lansia? Bab 437. Alam kedua, perburuan di wilayah suci-suci bagian 2. Tepi wilayah suci-suci, dengan tingkat kesulitan peringkat raja, biasanya menjadi pilihan kelas 1 yang ingin menantang untuk mendapatkan kehormatan tertinggi. Dari sudut pandang saya, dalam keadaan normal, bahkan ahli kelas 1 tidak akan memilih opsi ini karena tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Bagi orang yang benar-benar ingin mendapatkan kehormatan kelas 1, perolehannya tidak dapat menutupi kerugiannya, kata pemandu turnamen. Cumu saat ini sedang dalam keadaan emosi yang kacau. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah suci secepat ini. Dia tidak mendengarkan sepatah kata pun yang diucapkan pemandu turnamen. Jika dia mampu melipat gandakan kendali, maka Cumu tidak perlu takut dirugikan oleh para ahli kelas 2. Meskipun Cumu tidak merasa bahwa dia benar-benar akan mampu merebut kembali hewan peliharaan jiwa pertamanya di wilayah suci. Setidaknya dia akan dapat menemukan beberapa petunjuk di wilayah tersebut. Dalam ingatan Cumu, lautan bunga yang indah telah mekar di tempat itu, dipenuhi dengan keindahan. Hal itu menyebabkan orang-orang kehilangan kendali dan memasuki tempat itu dalam keadaan mabuk. Adapun hewan peliharaan jiwa wanita muda itu, dia muncul dari kuncup bunga biru. Cumu tidak ingat bunga apa itu, tetapi jika dia menemukan lautan bunga, dia yakin dia akan mengingat lokasi kuncup bunga dan dapat menemukan asal-usul hewan peliharaan jiwa berbentuk manusia itu. Selama dia bisa menemukan jejak sekecil apapun, dia akan memiliki harapan yang lebih besar untuk memulihkan jiwa pertamanya. Ini akan sangat meningkatkan kekuatannya,
sekaligus menyembuhkan salah satu kecemasannya yang besar selama 10 tahun terakhir. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Bahkan jika daerah suci-suci sangat berbahaya dan bahkan jika siswa kelas 1 benar-benar tidak berani memasuki tempat ini, Chu Mu dengan tegas memutuskan bahwa dia harus masuk. Saya memilih wilayah suci, Chu Mu berkata dengan suara yang sangat tegas saat dia berbicara kepada pemandu turnamen. Pilihan Chu Mu segera membuat pemandu turnamen membuka matanya lebar-lebar. Dia melirik Chu Mu cukup lama sebelum bertanya, apakah aku salah dengar? Atau kamu salah dengar, wilayah suci-suci adalah tempat tersulit di jajaran raja. Bahkan ahli tingkat pertama tidak akan memilihnya. Penekanan panduan turnamen tidak membuat Chu Mu mengubah keputusannya dan Chu Mu sengaja mengulangi pilihannya lagi. Apa kau bercanda? Bocah ini benar-benar gila sampai-sampai dia mengira bahwa wilayah suci-suci adalah tempat di mana dia bisa berkeliaran sesuka hatinya. Bahkan jika itu berada di tepi wilayah suci-suci, tingkat kesulitannya tidak kalah dengan dunia membingungkan tingkat 9. Pergi berburu di lingkungan seperti itu, apakah dia mencari kematian? Sebagai wasit utama, setelah guru jiwa tua Istana Jiwa mendengar berita itu, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tidak lama kemudian, Chu Mu dibawa ke hadapan wasit utama, guru jiwa tua, oleh pemandu turnamen. Bocah Chu Chen, kau sudah pergi ke wilayah suci angin terikat. Dapat dikatakan bahwa tingkat bahaya wilayah suci angin terikat bahkan tidak 10% dari wilayah suci-suci. Dengan kekuatanmu saat ini, memasuki wilayah suci-suci sama saja dengan melangkah ke gerbang neraka. Kau memiliki kesempatan untuk mengubahnya sekarang. Dengarkan nasihat dari orang tua ini dan pilih pilihan lain, kata guru jiwa tua itu. Terima kasih banyak atas mensubscribe channel Novel Donghua dan niat baik Tuan, namun saya harus pergi ke daerah suci-suci, kata Chu Mu. Guru jiwa tua itu sangat marah hingga janggutnya berdiri. Dengan nada marah dia berkata, jika kau, bocah nakal, tidak mau mendengarkan nasihatku dan mencari kematian, maka orang tua ini tidak akan menghentikanmu. Setelah berbicara, guru jiwa tua itu mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke kursi wasit utamanya. Dia tidak peduli apakah Chu Mu mendengarkan atau tidak, dia telah melakukan tugasnya. Chu Mu tahu bahwa guru jiwa tua ini sungguh-sungguh memikirkannya, jadi dia memberi hormat kepada guru jiwa tua itu sebelum berjalan menuju daerah suci yang suci. Guru jiwa tua itu melirik Chu Mu yang hendak pergi. Ketika dia menyadari bahwa bocah itu benar-benar akan pergi ke daerah suci-suci. Dia tahu bahwa hatinya sedang tidak baik dan segera memanggil beberapa bawahan untuk memberitahu Tuan Istana Yu agar menghentikan tindakan Chu Mu yang tidak bijaksana. Penguasa Istana Yu buru-buru berjalan mendekat, tetapi dia tidak dapat meyakinkan Chu Mu untuk tidak pergi. Chu Mu telah membuat keputusannya dan tidak akan mengubahnya. Jika dia tidak dapat menemukan jejak apapun, maka dia akan bertindak sesuai dengan persyaratan turnamen dan mendapatkan hewan peliharaan jiwa untuk menyelesaikan tantangan alam perburuan. Namun, selama ada jejak, dia akan segera mencarinya. Begitu semua orang tahu bahwa Chu Mu akan memasuki daerah suci-suci, mereka bergantian mencoba menghalanginya. Kesulitan di wilayah suci-suci bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh seorang ahli muda. Bahkan seorang ahli, Li Hen, pernah memiliki kesempatan di masa lalu untuk memasuki wilayah suci-suci. Tetapi bahkan dia tidak dapat benar-benar melewati area luar wilayah suci-suci sebelum melarikan diri kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Sejak saat itu, dia tidak berani melangkah bahkan setengah kaki pun di tempat itu. Chu Mu saat ini hanyalah anggota kelas 3. Bahkan jika kekuatannya memungkinkannya untuk memperoleh kehormatan tertinggi kelas 2, tempat simbolis seperti daerah suci-suci bukanlah sesuatu yang berani dimasuki bahkan oleh anggota kelas 1. Tindakan seperti itu jauh lebih gila daripada ketika dia menghadapi Raja Semu fase ke-10 dengan 3 hewan peliharaan jiwanya. Chu Chen, apakah kamu benar-benar yakin dengan apa yang akan kamu lakukan? Setelah menyelesaikan kompetisinya, Ting Lan buru-buru berjalan mendekat dan mengajukan pertanyaan kepadanya dengan serius. Chu Mu menatap orang-orang yang berdiri di depannya seolah-olah mereka hendak mengadakan pemakaman, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya bahwa dalam keadaan normal. Dia akan memilih tingkat kesulitan pangkat komandan dan kemudian memperoleh kehormatan yang seharusnya dia peroleh. Namun,
Kehilangan jiwa pertamanya telah menghambat Cumu terlalu lama. Kehilangan jiwa ini akan menjadi hambatan yang sangat besar bagi jalur pelatih hewan peliharaan jiwanya dan dia harus memperbaikinya. Chu Chen, tidak bisakah kau melakukan sesuatu yang lebih normal? Kata Ye Wansheng. Meskipun Ye Wansheng sedikit menggoda, dia benar-benar mengatakan apa yang ada dalam hati setiap orang. Mereka benar-benar ingin bertanya mengapa Cumu selalu melakukan hal-hal yang membuat orang-orang gelisah. Apakah dia tidak tahu bahwa menggoda di depan Dewa Kematian akan selalu berakhir dengan dirinya menjadi tumbal bagi Dewa Kematian? Cumu tahu bahwa semua orang benar-benar peduli padanya, tetapi dia tidak dapat menjelaskan kepada mereka bahwa dia punya alasan untuk pergi. Akhirnya, dia hanya bisa meminta maaf kepada semua orang dan memberi isyarat terima kasih. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan selangkah demi selangkah menaiki tangga emas suci, melangkah menuju pintu masuk agung wilayah suci yang tidak diketahui dan misterius. Melihat Cumu melangkah dengan tegas menaiki tangga, semua orang tercengang. Mereka menatap sosok Cumu yang pergi. Sosok yang pergi itu tidak dapat dipahami. Cumu, bisakah kau memberitahuku? Tepat saat Cumu melangkah ke anak tangga terakhir, suara ingatan jiwa Ye Qingzi tiba-tiba terpancar. Ye Qingzi tidak berusaha menghentikan Cumu karena dia bisa melihat ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan dengan mudah tersembunyi di mata Cumu. Ye Qingzi tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan pria ini untuk tidak melakukan sesuatu setelah dia membuat keputusan. Terlebih lagi, masalah ini melibatkan lubuk hati Cumu yang terdalam. Namun, dia ingin tahu apa sebenarnya yang membuat Cumu melangkah ke tempat itu tanpa mempedulikan nyawanya. Dia melangkah ke daerah suci yang jelas-jelas dia tahu bahwa dia mungkin akan mati. Daerah suci-suci adalah daerah suci tertinggi di Istana Jiwa, namun, bagi anggota generasi muda, tempat itu setara dengan neraka. Cumu menghentikan langkahnya. Dari atas, dia menatap mata Ye Qingzi yang rumit. Senyum pahit muncul di wajahnya dan menggunakan ingatan jiwa, dia berkata kepada Ye Qingzi, apakah kamu ingat aku bercerita tentang bagaimana aku kehilangan kehormatanku 12 tahun yang lalu? Perkataan Cumu membuat Ye Qingzi tertegun dan dia menatap tajam ke arah Cumu. Ye Qingzi tahu bahwa masalah ini adalah luka yang sangat dalam dan dalam di lubuk hati pria ini. Bahkan jika itu sudah disembuhkan, bahkan jika dia telah belajar untuk mengabaikannya, ketika subjek ini disinggung, itu masih mustahil untuk dihilangkan. Jiwa pertamamu, mungkinkah jiwa pertamamu ada di daerah suci ini? Jawab Ye Qingzi dalam ingatan jiwa yang gemetar ketakutan. Hingga saat ini, Cumu hanya mampu mengendalikan 3 kali. Kehilangan jiwa sudah diketahui banyak orang saat Cumu menjadi Raja Pulau Penjara. Dulu, banyak sekali orang di kerajaan barat yang menyimak channel novel Donghua dan menduga bagaimana Raja Pulau Tahanan ini kehilangan jiwa pertamanya. Ye Qingzi juga sangat penasaran dengan masalah ini, tetapi Cumu tidak pernah menceritakannya kepadanya. Ketika Cumu telah menaklukkan Raja Hantu dan berada dalam momen kegembiraannya, barulah Ye Qingzi akhirnya memahami rincian kasar mengenai hilangnya jiwa pertamanya. Pada saat itu, Ye Qingzi sampai pada kesadaran besar bahwa bagi pria yang memiliki impian tak terbatas untuk hewan peliharaan jiwa, pembelotan hewan peliharaan jiwa pertamanya tidak hanya berarti hilangnya jiwa pertamanya. Yang lebih penting, dia telah kehilangan kehormatannya. Cumu tahu bahwa Ye Qingzi telah mencapai suatu pemahaman dan menggunakan ingatan jiwa untuk memberitahu Ye Qingzi. Hewan peliharaan jiwa yang membelot itu mungkin tidak lagi berada di wilayah suci, tetapi selama aku dapat menemukan jejak sekecil apapun di tempat itu, aku akan mengejarnya sampai aku menemukannya. Kemudian, aku akan merebut kembali benda yang telah hilang 12 tahun lalu. Meskipun Ye Qingzi punya puluhan juta alasan, dia tidak bisa menghentikan keputusan Cumu ini. Dia hanya bisa menatap Cumu dan melihatnya berjalan dengan mantap menuju tempat yang secara universal dianggap sebagai neraka. Dia melangkah perlahan menuju pintu masuk emas Secret Holy Region. Setelah merasakan aura yang melewati celah-celah pintu kuno yang besar itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan menenangkan emosinya ke keadaan yang paling normal. Cumu sendiri tahu bahwa wilayah suci-suci itu berbahaya. Bahkan jika itu berada di tepi wilayah suci ini, itu jauh lebih berbahaya daripada dunia membingungkan tingkat ke-9. Namun, sekarang sudah 12 tahun berlalu,
dan Cumu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pintu emas itu perlahan terbuka di tengah cahaya kuno dan aneh. Sinar matahari yang lembut mulai terpancar dari ruang yang luar biasa itu ke tubuhnya. Cahaya itu menonjolkan sosoknya yang mencolok dan wajahnya yang tegap dan kokoh. "Jangan khawatir, aku akan kembali." Cumu berbalik dan menatap orang-orang yang mengkhawatirkannya. Senyum mengembang di wajahnya. Di bawah cahaya matahari, senyumnya tampak lebih alami dan bebas. Namun, di dalam hati banyak orang, mereka merasa bahwa ini adalah saat terakhir mereka bisa melihat wajah yang tersenyum ini. Mereka tidak dapat menahan rasa kasihan terhadap pelatih hewan peliharaan muda ini sebelumnya. Wilayah suci-suci adalah tempat di mana bahkan para ahli setengah baya akan kehilangan nyawa mereka. Hanya Ye Qingzi yang mengerti mengapa Cumu harus menempuh jalan ini. Hanya Ye Qingzi yang benar-benar percaya bahwa Cumu akan berjalan keluar dari pintu masuk ini. Bab 438. Wanita muda pembelot, manusia, hewan peliharaan jiwa. Daerah suci yang suci. Ketika Cumu melangkah ke ruang khusus di wilayah yang menyerupai wilayah suci angin terikat, dalam artian bahwa itu adalah tempat terpencil di sudut dunia. Yang dirasakan Cumu bukanlah aura bahaya yang maha kuasa. Sebaliknya, aura itu sangat lembut, seolah-olah dia telah melemparkan dirinya ke dalam hutan relaksasi yang paling primitif. Lingkungan hutan adalah wilayah yang paling dikenal Cumu. Melihat ke kejauhan, yang bisa dilihat Cumu hanyalah berbagai tanaman cantik dan berwarna-warni. Sejumlah tanaman tinggi menjulang di atas tanaman lainnya, mencapai langit. Di atas tanaman-tanaman ini pasti ada makhluk-makhluk kelas terendah dalam rantai peringkat spesies. Di bawah pohon-pohon tua yang tinggi ini terdapat banyak tanaman pendek dan lebar. Puncak tanaman ini, yang berhadapan dengan pohon-pohon tinggi dan tanah, membentuk mahkota seperti teratai dan berbentuk seperti tangga berlapis yang melayang di bawah langit biru. Tanaman ini juga menciptakan selubung bayangan besar di bumi yang luas. Tanaman ini tampak eksotis dan beraneka ragam. Di masa lalu, sebagian besar hutan yang ditemui Cumu berwarna hijau. Warna utama hewan peliharaan jiwa di dunia tumbuhan ini juga hijau dan biru. Biasanya, ketika dia menemukan tanaman dengan warna yang luar biasa di hutan, dia yakin 60% bahwa itu adalah hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan yang tidak bisa bergerak. Namun, wilayah suci-suci benar-benar berbeda. Di bawah tatapan Cumu, setiap lapisan hutan kontras dengan langit biru. Bahkan lapisan kuas memiliki warna yang sama sekali berbeda. Ketika seseorang melihat semuanya, itu menyilaukan seperti seorang seniman yang sedang melukis di atas kanvas biru untuk membentuk gambar dan sketsa yang sempurna. Di hadapan pemandangan seindah itu, berapa banyak orang yang mampu menghubungkannya dengan bahaya serius yang maha kuasa. Tuan muda, ini adalah teknik yang terus-menerus digunakan oleh hewan peliharaan jiwa dari dunia tumbuhan. Mereka menggunakan keindahan yang polos dan tidak berbahaya ini sebagai eksterior untuk menciptakan pemandangan yang bergerak yang menyebabkan orang-orang secara tidak sadar mengendurkan kewaspadaan. Mereka, jangan meremehkan relaksasi mental dan pesona ini. Banyak pelatih hewan peliharaan jiwa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil hewan peliharaan jiwa sebelum berubah menjadi pupuk untuk tanaman-tanaman ini. Selain itu, bahkan jika mereka memanggil hewan peliharaan jiwa, karena kebingungan visual yang diciptakan oleh dunia ini, kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa menurun. Hewan peliharaan jiwa dengan pikiran yang tidak stabil bahkan dapat kehilangan 50% kekuatan bertarungnya. Kata Litua sebagai peringatan kepada Cumu. Pikiran Cumu sangat tenang, terutama karena dia datang ke sini untuk mendapatkan kembali kehormatan yang telah hilang 12 tahun lalu. Dalam keadaan seperti itu, ketika dia pertama kali melihat pemandangan yang indah dan berwarna-warni ini, dia masih sedikit bingung dan mabuk. Dengan demikian, dapat dibayangkan apakah mereka yang belum pernah ke sini sebelumnya dan tidak pernah lengah akan kehilangan akal sehatnya di sini. Tuan muda, Yang Mulia membawa Anda ke sini 12 tahun yang lalu untuk menangkap hewan peliharaan pertama Anda. Jadi, dia pasti tidak akan membawa Anda ke sekitar daerah suci-suci atau bahkan lebih dalam lagi. Dengan demikian, Anda mungkin akan menemukan hewan peliharaan berjiwa bunga itu di tepi daerah suci-suci dan tersihir di sana. Li Tua menganalisis.
Cumu tahu apakah ia dapat menemukan hewan peliharaan jiwa wanita muda itu tergantung pada pengalaman dan analisis Litua yang kaya. Ini karena Litua sendiri adalah setengah hewan peliharaan jiwa dan setengah mutan hewan peliharaan. Ia pasti memiliki sejumlah pemahaman terhadap hal-hal aneh di dunia hewan peliharaan jiwa. Mengapa kamu yakin bahwa dia adalah hewan peliharaan berjiwa bunga? Dia bisa saja bersembunyi di dalam bunga dan memanfaatkan kesempatan saat ibuku tidak memperhatikan untuk menandatangani perjanjian jiwa denganku. Selain itu, aku ingat saat itu aku sangat sadar, dan tidak mungkin tersihir. Ketika aku berbicara dengannya, aku telah memikirkan banyak hal dengan sangat serius, kata Cumu. Karena Yang Mulia membawa Anda ke sini, dia pasti akan menjaga keselamatan Anda sepenuhnya. Jadi hewan peliharaan jiwanya pasti akan berada di dekat Anda. Selain itu, dia sendiri akan terus memperhatikan Anda. Mengingat Anda telah berbicara dengan hewan peliharaan jiwa wanita muda itu, dan lebih jauh ragu-ragu sebelum kemudian menandatangani fakta jiwa, Anda akan menghabiskan cukup banyak waktu. Yang Mulia tidak mungkin membiarkan Anda meninggalkan pandangannya untuk waktu yang lama, kata Litua. Jika sebelumnya, Cumu akan merasa bahwa Liu Binglan benar-benar mengabaikannya dalam waktu yang lama karena dia tidak pernah menganggapnya sebagai seorang ibu. Namun, jika dilihat sekarang, bukan berarti dia mengabaikannya, sebaliknya, dia hanya tidak pernah mengekspresikan atau terbiasa menjadi seorang ibu, setidaknya sekarang Cumu dapat melihatnya. Itu sangat masuk akal, hanya saja, aku merasa bahwa aku sangat sadar dan jernih saat itu. Bahkan setelah kejadian itu, aku tidak ingat pernah bingung sama sekali. Itu murni karena aku penasaran dan menaruh harapan pada wanita muda yang berjiwa keibuan itu. Juga karena aku terpesona oleh auranya yang menakjubkan dan menarik. Cumu mengusap dagunya sambil merenung. Abaikan saja jalannya kejadian untuk saat ini. Aku akan membicarakan beberapa kemungkinan tentang apa yang mungkin terjadi pada jiwa wanita muda itu, kata Litua. Cumu menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, Cumu benar-benar ingin tahu seperti apa hewan peliharaan jiwa wanita muda itu. Mengapa sosok, tindakan, dan emosinya persis seperti manusia? Jika bukan karena dia bisa menandatangani perjanjian jiwa dengan manusia, Cumu tidak akan bisa melihatnya sebagai hewan peliharaan jiwa. Lagi pula, tidak ada perbedaan antara dia dan manusia. Hewan peliharaan berwujud manusia ini biasanya hanya ada dalam cerita para cendekiawan yang digunakan untuk menipu anak-anak kecil. Tujuannya adalah agar para pelatih hewan peliharaan menghormati hewan peliharaan mereka. Namun, sekarang saya akan memberitahu Anda sebuah ide yang sangat mengejutkan. 1000 tahun yang lalu, cendekiawan nomor 1 memberikan teori ini. Ia mengatakan bahwa yang disebut manusia, hanyalah hewan peliharaan dengan kecerdasan yang cepat matang. Dan kemampuan untuk meningkatkan peringkat jiwa dan spesies seseorang ke tingkat yang sangat tinggi. Dia mendefinisikan manusia sebagai hewan peliharaan jiwa. Cumu terkejut. Litua menganggukkan kepalanya dan melanjutkan. Manusia adalah hewan peliharaan jiwa, jadi apa yang disebut mantra perjanjian jiwa dan kemampuan mengendalikan hewan peliharaan jiwa dapat dipandang sebagai teknik spesies hewan peliharaan jiwa. Teknik spesies ini mirip dengan kemampuan 100 ibu dan 1000 ibu untuk mengendalikan dan memperbudak hewan peliharaan jiwa lainnya. Jika bukan karena 100 ibu hanya dapat mengendalikan makhluk yang mereka kembangbiakkan dan tidak dapat mengendalikan jenis makhluk lain, maka 100 ibu dan ribuan ibu dapat dipandang sebagai pelatih hewan peliharaan jiwa. Teori semacam itu sangat berani. Benar atau tidaknya teori itu adalah sesuatu yang belum pernah ada yang berani menelitinya. Selain itu, pemikiran semacam itu belum pernah muncul di depan umum sebelumnya. Contoh ini benar-benar berbicara tentang satu hal, manusia dan hewan peliharaan jiwa hanyalah spesies yang berbeda seperti hewan peliharaan jiwa berbeda dari hewan peliharaan jiwa lainnya. Tidak ada yang namanya penghalang spesies yang tidak dapat dilintasi. Perkataan Litua benar-benar mengejutkan Cumu. Ini adalah pertama kalinya Cumu mendengar hipotesis ini untuk mengklasifikasikan kemampuan perjanjian jiwa manusia sebagai teknik spesies hewan peliharaan jiwa. Lalu apakah itu berarti manusia juga bisa menandatangani perjanjian jiwa dengan manusia lain? Cumu berkata dengan ekspresi tercengang. Litua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak,
jelas saja teknik spesies manusia ini tidak bisa digunakan pada spesies yang sama. Li Tua melihat bahwa Cumu mendengarkan dengan penuh perhatian dan segera berdeham sebelum melanjutkan. Meskipun beberapa manusia yang telah mencapai puncak tidak mau mengakui fakta ini, ada banyak contoh yang membuktikan bahwa teori ini lebih dekat dengan kebenaran daripada sebaliknya. Kejadian apa? Hewan peliharaan jiwa wanita muda yang kutemui? Tanya Cumu cepat. Ya, gadis itu pasti salah satu dari mereka. Ada juga masalah dengan tubuh tuan muda sendiri. Li Tua menunjuk ke arah Cumu saat dia berbicara. Masalahku. Cumu tidak mengerti arti di balik kata-kata Li Tua. Namun, setelah berpikir cermat, jantung Cumu mulai berdetak kencang. Setengah iblis. Saat ini dia cenderung menjadi setengah iblis, tetapi bukankah setengah iblis adalah bukti paling mutlak dari manusia yang bermutasi menjadi hewan peliharaan berjiwa iblis? Adanya transformasi iblis ini niscaya menggambarkan bahwa penghalang spesies antara manusia dan hewan peliharaan jiwa kemungkinan dapat ditembus. Ada setengah iblis, jadi mungkin ada setengah manusia, setengah iblis, dan setengah wanita muda. Karena itu, tuan muda tidak perlu terlalu terkejut. Anda telah hidup di dunia manusia sehingga nilai-nilai dan pandangan dunia Anda telah dipengaruhi untuk melihat manusia sebagai pusat dari semua hal. Tentu saja akan sulit bagi Anda untuk menerima sudut pandang ini dan sebenarnya, ini juga alasan mengapa sudut pandang ini dilarang. Mari kita abaikan apakah manusia menipu manusia lain atau apakah manusia benar-benar hegemon untuk saat ini. Pada akhirnya, hewan peliharaan jiwa yang berwujud manusia benar-benar ada, kata Li Tua. Untuk waktu yang lama, gelombang dalam hati Cumu tidak tenang. Baru setelah beberapa saat dia berbicara dengan nada tidak percaya, lalu apakah wanita muda yang aku tanda tangani perjanjian jiwa dengan manusia atau hewan peliharaan jiwa? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah manusia dan, karena suatu kejadian aneh, kebetulan memiliki kemampuan dan garis keturunan dari beberapa hewan peliharaan jiwa tipe bunga. Mungkin pada saat itu, kekuatannya tidak besar dan karena akan sulit untuk bertahan hidup di daerah suci-suci di mana bahaya sangat kuat. Dia berharap untuk menggunakan pelatih hewan peliharaan jiwa yang memasuki daerah suci-suci untuk memasuki dunia manusia yang relatif lebih aman. Kemudian dari sana, dia akan tumbuh selangkah demi selangkah. Mereka yang memasuki daerah suci-suci dilarang menandatangani fakta jiwa dan hanya dapat membawa cincin penangkap jiwa. Cincin penangkap jiwa harus diperiksa oleh para penjaga suci dan sifat istimewanya akan terungkap. Satu-satunya pilihan baginya adalah menandatangani fakta jiwa dan tuan muda kebetulan adalah satu-satunya orang yang dapat mensubscribe channel novel Donghua dan menandatangani fakta jiwa di daerah suci-suci. Kemungkinan kedua adalah dia adalah tipe bunga yang telah melampaui keberadaan peringkat kaisar, dan memiliki kemampuan yang mirip dengan kemampuan perubahan bentukku. Tentu saja, tekniknya akan lebih kuat. Dia berubah menjadi sosok wanita sempurna di mata manusia dan kemudian memancing manusia untuk menandatangani fakta jiwa. Sementara peringkatnya sangat tinggi, tetapi di mata manusia, dia akan dipandang sebagai makhluk peringkat spesies rendah. Bahkan fakta jiwa manusia terkuat tidak akan dapat mengikatnya, apalagi kamu ketika kamu hanya seorang bocah nakal saat itu. Tanda tanya, lalu lagi, jika ini masalahnya, mengingat dia telah mencapai peringkat seperti itu, mengapa dia ingin pergi ke dunia manusia? Selain itu, apakah hewan peliharaan jiwa yang melampaui peringkat kaisar benar-benar ada masih harus dipertimbangkan? Kata Li Tua. Cumu mendengarkan analisis Pak Tua Li dengan tekun. Dari dua kemungkinannya, kemungkinan kedua agak tidak masuk akal dan Cumu lebih percaya pada kemungkinan pertama. Namun, jika itu adalah kemungkinan pertama, maka apakah wanita muda yang cacat secara alami itu akan? Kemungkinan pertama lebih mungkin. Bisa jadi seorang wanita muda secara tidak sengaja memperoleh garis keturunan bunga suci-suci. Jika demikian, maka dia adalah manusia, ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Li Tua menggunakan jari-jarinya yang pendek untuk mengusap pelipisnya. Jawaban ini benar-benar mengejutkan hati Cumu. Cumu lebih bersedia mempercayai bahwa wanita muda itu adalah hewan peliharaan jiwa yang telah melampaui pangkat kaisar sebelum berubah menjadi wanita muda dan merasa sangat sulit untuk mengakui bahwa wanita muda yang membelot itu adalah manusia. Akan tetapi,
Tidak peduli siapa dia, saat Cumu menemukan wanita ini, yang dengan tindakannya, membuat orang gemetar karena marah, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Bab 439, Teka-teki Wilayah Suci-Suci, hanya satu arah. Tuan muda, meskipun menemukan hewan peliharaan jiwamu penting, lebih baik jangan mudah menyerah pada pertempuran alam. Saya pikir kamu harus memusatkan perhatianmu pada hewan peliharaan jiwa yang ingin diburu oleh otoritas kompetisi, kata Li Tua. Cumu menganggukkan kepalanya dan berkata, pihak berwenang dalam kompetisi mengharuskan saya untuk menemukan iblis iris pelangi di tepi daerah suci-suci. Penguasa Istana Yu telah memberitahu saya bahwa iblis iris pelangi adalah hewan peliharaan jiwa yang cukup umum di daerah itu. Selama saya menangkap iblis iris pelangi tahap ke-7, saya akan dianggap telah lulus. Bagi seseorang setingkat penguasa Istana Yu, iblis iris pelangi adalah hewan peliharaan jiwa yang cukup umum. Namun bagi tuan muda, kesulitannya agak tinggi. Sumber daya tanaman di daerah suci-suci sangat melimpah, dan itu adalah tempat dengan wilayah tanaman yang ekstrim. Makhluk yang tumbuh di sana merasa jauh lebih mudah untuk berevolusi ke fase ke-10 dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa dari wilayah lain. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah batasnya, mereka semua akan berada di fase ke-9 atau ke-10. Jika hewan peliharaan jiwa fase ke-10 adalah pangkat komandan, ancaman bagi tuan muda sangat tinggi. Satu kesalahan ceroboh, dan Anda mungkin menemukan sekelompok hal ini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi tuan muda untuk menangkap iblis iris pelangi di lingkungan ini, kata Li Tua. Tuan Istana Yu berkata bahwa selama aku dapat menyelesaikan terobosan alam ini, aku akan dapat memperoleh kehormatan dari kelas 1. Kehormatan tempat terakhir dari kelas 1 bernilai ratusan juta, dan itu sudah cukup bagiku, kata Cumu. Baiklah, tuan muda sebaiknya pelan-pelan saja. Meskipun tuan muda sangat mengenal lingkungan hutan dan memiliki kemampuan berburu yang tidak biasa, sebaiknya berhati-hati. Dengan kekuatan tuan muda saat ini, wilayah suci-suci benar-benar neraka. Tuan muda hanya bisa dianggap makhluk tingkat terendah, tegas Li Tua. Wilayah suci-suci juga telah dibagi menjadi beberapa wilayah. Wilayah dengan level terendah adalah batas yang paling dekat dengan pintu masuk wilayah suci-suci. Apa yang disebut, batas tidak dapat dianggap benar-benar bagian dari daerah suci yang suci dan hanya sekedar pinggiran luar. Akan tetapi, tingkat bahaya di wilayah pinggiran ini pun tidak kalah dengan dunia membingungkan tingkat 9. Li Hen, saat itu, bahkan belum mampu menembus wilayah suci-suci. Ini bahkan tidak berarti bahwa ia telah melewati batas dan masuk serta berbaur di wilayah luar, sebaliknya, itu berarti bahwa ia nyaris berhasil melangkah ke wilayah luar. Saat dia memasuki wilayah luar, dia melarikan diri kembali dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dari sini, dapat dilihat bahwa seluruh batas wilayah suci-suci adalah dunia membingungkan tingkat ke-9 yang memiliki tingkat bahaya yang terus meningkat. Cumu bahkan bisa berakhir dalam kesulitan karena memasuki wilayah batas ini. Wilayah suci kedua Istana Jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki dengan mudah oleh siapapun. Jika Cumu benar-benar ingin memiliki kualifikasi untuk masuk, kekuatannya masih jauh dari cukup. Dirinya yang sekarang seperti dirinya di masa lalu ketika ia memasuki dunia pulau tahanan yang membingungkan pada awalnya dan harus sepenuhnya menyembunyikan auranya. Melewati area-area dengan makhluk-makhluk yang sangat kuat, ketakutan setengah mati dan berjalan di ambang hidup dan mati. Ketika aku lemah, aku harus bersembunyi dan memanjat dari bawah. Namun, bahkan sekarang, aku masih harus melakukan ini. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman. Cumu bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam hutan, Cumu, yang tidak memanggil hewan peliharaan jiwa, dengan gesit berjalan masuk. Di sekelilingnya bersembunyi beberapa hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan fase ke-9, namun, hewan peliharaan jiwa ini tidak mendeteksi keberadaannya. Mungkin mereka merasa tidak dapat menghentikannya tepat waktu dan memutuskan untuk membiarkannya melewati wilayah kecil mereka. Tuan muda, jangan bandingkan kemampuan bertahan hidupmu di kedalaman pulau penjara dengan hutan di daerah suci-suci. Kekuatanmu saat ini memungkinkanmu untuk bergerak sesuka hati di kedalaman hutan pulau penjara. Dalam beberapa tahun, kau pasti akan dapat memasuki daerah yang lebih dalam di daerah suci-suci, hibur Li Tua.
Meskipun begitu, Tuan Muda benar-benar tidak puas dengan situasi Tuan Muda. Ketika Anda memilih untuk memasuki wilayah suci-suci, semua orang itu telah mengusir Anda dengan penyesalan. Ini adalah area yang bahkan tidak berani didatangi oleh para ahli tingkat pertama. Mereka semua merasa bahwa Anda pasti akan mati, tetapi Tuan Muda mampu melakukan perjalanan dengan sangat cepat sekarang. Jika mereka tahu ini, mereka pasti akan menatap dengan kaget. Selain itu, jika Anda mampu berlatih di area ini dan tidak mati, kekuatan Anda pasti akan meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Jika Anda menyelesaikan misi terobosan alam, pikirkan saja, Anda adalah seorang ahli tingkat 3, tetapi nama Anda muncul di peringkat kehormatan tingkat pertama. Bayangkan seperti apa wajah orang-orang itu nanti. Mendengarkan kata-kata Litua, suasana hati Cumu yang menggerutu segera berubah. Alisnya terangkat dan dia berkata, "Kau benar tentang itu. Hutan adalah yang paling menguntungkan bagiku, dan daerah suci-suci jelas merupakan tempat berburu dengan sumber daya yang melimpah. Bahkan jika aku tidak dapat menemukan petunjuk, itu masih merupakan kesempatan besar bagiku." Cumu yang telah dewasa dalam kesulitan yang merugikan senang menantang mereka yang lebih kuat darinya. Memang, tidak masalah apakah itu pulau mimpi buruk, pulau penjara atau bahkan kerajaan bawah tanah. Kekuatan tidak hanya bergantung pada pelatihan lama dan disiplin diri yang biasa. Untuk menjadi lebih unggul dari yang lain dan menjadi sosok yang menakjubkan, seseorang harus terus-menerus menyimak channel novel Donghua dan melampaui dirinya sendiri. Sebelum Cumu memasuki daerah suci-suci, dia secara khusus bertanya kepada penguasa Istana Yu apakah ada lautan bunga di wilayah luar daerah suci-suci. Oleh karena itu, Cumu tidak langsung menyerbu ke dalam batas wilayah suci. Dia mengarahkan posisinya sebelum bergerak ke arah selatan yang telah dia tentukan sendiri. Berbeda dengan Binding Holy Region, pintu masuk Holy Region tidak berada di tengah. Selain itu, Secret Holy Region tidak lebih berbahaya jika semakin jauh dari pusat. Cumu menuju ke selatan dari pintu masuk wilayah suci daerah suci-suci. Wilayah suci-suci yang sebenarnya berjarak beberapa ratus mil dari sisi utara. Ratusan mil dari pintu masuk wilayah suci ke wilayah suci-suci adalah cincin panjang yang berkelok-kelok yang disebut batas wilayah suci-suci. Sisi timur, barat, dan selatan pintu masuk wilayah suci dipenuhi dengan hutan biasa. Apa yang disebut biasa-biasa saja hanya berarti bahwa tidak ada perbedaan dengan dunia normal yang hanya dihuni oleh makhluk-makhluk kecil. Sama seperti wilayah suci angin terikat yang memiliki sinar matahari dan sabuk tanpa angin akan tampak persis seperti dunia luar yang normal, itu adalah misteri yang tidak dapat dipecahkan. Hutan di selatan, timur, dan barat pintu masuk wilayah suci adalah dunia yang sangat berbahaya dan membingungkan. Tak peduli sekuat apapun seseorang, dan tak peduli seberapa tanggapnya hewan jiwanya, saat ia mulai bergerak ke arah selatan, barat, atau timur, tanpa disadari, ia akan selalu kembali ke pintu masuk wilayah suci. Tidak seorang pun mengerti mengapa ia selalu kembali ke pintu masuk wilayah suci ke arah manapun ia pergi. Ini adalah misteri yang tidak dapat diungkap oleh banyak leluhur. Akhirnya, para ahli istana jiwa hanya dapat mengajukan sebuah dugaan, hanya dengan menuju ke daerah suci-suci dari pintu masuk daerah suci seseorang dapat benar-benar bergerak maju. Saat ini, Cumu telah memasuki wilayah perbatasan wilayah suci. Berdasarkan arahan dari Tuan Istana Yu, Cumu telah pergi ke utara dari pintu masuk wilayah suci sekitar 30 mil sebelum mulai bergerak ke barat laut. Penguasa Istana Yu telah menunjukkan bahwa lokasi ini disebut Laut Bunga Hujan. Tempat ini indah tetapi juga penuh dengan bahaya. Mungkin ini juga tempat yang dicari Cumu. Sebenarnya, penguasa Istana Yu sangat menyadari bahwa dengan kekuatan Cumu, akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk pergi dan kembali dari Laut Bunga Hujan. Kalau saja penguasa Istana Yu tahu bahwa Cumu mengandalkan kecepatan dan bakatnya di alam liar serta pengalaman bertahan hidup selama bertahun-tahun untuk hanya menggunakan waktu 1 hari. Mendekati Lautan Bunga Hujan, rahangnya pasti akan ternganga karena terkejut. "Tuan Muda, apakah dia ada di sini?" Litua berkaki pendek berdiri di samping Cumu, dan menunjuk ke tanah berbunga luas yang dipenuhi dengan berbagai warna yang indah. "Sepertinya begitu, tapi aku tidak yakin. Wilayah perbatasan wilayah suci-suci seharusnya hanya memiliki satu lautan bunga, kan?"
kata Cumu. Saya tidak begitu yakin tentang itu. Batas wilayah suci-suci mencakup beberapa ratus mil, dan jika meluas keluar tanpa batas dalam bentuk lingkaran, satu bidang tanah akan memiliki luas setidaknya 10.000 hektar. Wilayah batas pasti lebih besar dalam hal luas daripada wilayah. Lebih jauh, ini hanyalah puncak gunung es. Tidak seorang pun tahu apakah hanya ada satu lautan bunga. Jika Yang Mulia masih di sini, kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk ini. Kita bisa bertanya padanya dan dia pasti akan mengingatnya dengan lebih baik, kata Li Tua. Menyebutkan Liu Binglan, Cumu tidak bisa tidak merasa khawatir terhadapnya. Sebelumnya dia berkata akan kembali ke kota Tianxia dalam waktu 1 tahun untuk memberikan es abadi duniawi untuk membantu Cumu menekan setengah iblisnya. Namun, 1 tahun telah berlalu, dan Liu Binglan belum juga kembali. Tuan Muda tidak perlu khawatir. Meskipun kekuatan Yang Mulia tidak mampu menyapu seluruh negeri, hanya ada sedikit makhluk di bawah langit yang dapat menghentikannya. Aku yakin dia telah menemukan jejak es abadi duniawi, dan sedang berusaha keras untuk mendapatkannya. Kalau tidak, dia akan kembali dari jauh. Li Tua melihat bahwa Cumu khawatir dan menjelaskan pikirannya kepadanya. Cumu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia memanggil prajurit pohon iblis dan mulai berjalan menuju lautan bunga yang indah yang penuh dengan bahaya tersembunyi. Ini adalah wilayah bunga dan rumput. Tuan Muda harus berhati-hati. Mungkin Anda akan dapat menemukan banyak benda spiritual yang berharga, kata Li Tua. Cumu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membawa prajurit pohon iblis selangkah demi selangkah ke lautan bunga yang luas. Di dalam lautan bunga tidak ada benda tersembunyi, dan semuanya mudah terungkap. Cumu tentu saja tidak akan bisa datang dan pergi sesuka hatinya seperti di hutan. Saat ia perlahan-lahan masuk lebih dalam, Cumu mulai mencoba mengingat. Ia ingin membandingkannya dengan kemajuannya di lautan bunga dalam ingatannya. Namun, 12 tahun telah berlalu, dan ingatan Cumu sudah sangat kabur sehingga akan sangat sulit untuk menemukan jalannya dalam keadaan seperti ini. Cumu menggertakkan giginya dan melantunkan mantra, memanggil Night Thunder Dream Beast. Prajurit perang pohon iblis, lindungi kami. Malam, gunakan Nightmare As Chance padaku, kata Cumu dengan tegas. Karena dia tidak dapat mengingatnya, dia akan menggunakan alam mimpi untuk mengalaminya sekali lagi. Night Thunder Dream Beast memahami bahwa Cumu perlu menggunakan Nightmare As Chance untuk menghidupkan kembali ingatannya. Kedua matanya menatap Cumu, dan menggunakan pupil mimpinya untuk mengintip ke kedalaman hati Cumu. Menggunakan lautan bunga di sekitarnya sebagai latar belakang, ia mulai menciptakan alam mimpi Nightmare As Chance. Murid mimpi Night Thunder Dream Beast tidak dapat melihat masa lalu orang lain. Ia hanya dapat menciptakan lingkungan palsu yang mirip, yang menyebabkan si pemimpi merasakan deja-vu dan memasuki mimpi ini. Kemudian, ingatan si pemimpi sendiri akan mengisi kekosongan tersebut, menciptakan substansi dan detail dari masa lalu. Murid impian membawa Cumu keluar dari kenyataan dan perlahan membawanya ke kabut memori misterius lainnya di lautan bunga. Di sini, semuanya hanyalah ilusi, namun, semuanya begitu nyata. Bab 440, Mimpi Kembali ke Laut Bunga, Gadis Pesona yang Mengerikan. Ini adalah kedua kalinya dia memasuki lautan bunga dalam mimpinya. Pertama kali, dia memasuki rumah iblis kota terlarang, di mana dia jatuh ke dalam perangkap mimpi iblis bumi, yang memunculkan mimpi buruk terdalam di hati Cumu. Kali ini, Nightmare As Chance yang dilancarkan Nightmare Beast kurang lebih membuat Cumu tetap sadar, tidak membiarkannya sepenuhnya tersesat di dalamnya. Bunga-bunga yang tak berujung, merah, jingga, kuning, dan hijau, bagaikan rasi bintang warna-warni yang menutupi penglihatannya. Dalam bunga-bunga yang menari, Cumu perlahan-lahan membenamkan dirinya sepenuhnya, merasa tenggelam. Cumu melangkah ke arah dunia bunga ini. Dia bisa melihat bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya yang tak bernama melambai tertiup angin, tangkai-tangkai aneh mereka mengikuti jalur khusus dalam pertumbuhannya. Kelopak-kelopaknya jatuh dengan lembut ke dalam riak-riak lautan bunga. Ia terus melangkah maju, suasana yang menawan itu membuatnya kehilangan semua kewaspadaan. Sambil melihat sekeliling, ia tiba-tiba menemukan noda biru tua yang menarik perhatiannya. Tak lama kemudian,
ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari noda itu. Ketika dia melihat lebih dekat, dia merasa seolah-olah hatinya telah diambil. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kuncup biru suci itu perlahan terbuka. Seolah-olah ada banyak wanita cantik di sekelilingnya, menari, memberinya tatapan genit, dan memamerkan pakaian yang berkibar, tetapi ada satu warna biru suci dan unik yang benar-benar menarik hati. Tidak peduli berapa banyak godaan indah lainnya, semuanya tidak ada apa-apanya. Cumu benar-benar tertarik pada bunga biru suci ini, memperhatikannya perlahan mekar dalam nuansa warna-warni. Kenyataannya, Cumu merasa sangat bimbang saat ini. Kesadarannya yang tersisa mengatakan kepadanya bahwa itu adalah mimpi, dan bahwa orang yang menarik perhatiannya adalah gadis terkutuk itu. Dia tahu bahwa kuncup itu penuh dengan racun yang paling mematikan, tetapi pada saat itu, dia tampak begitu murni dan bersih, kecantikan yang sama sekali tidak tersentuh oleh polutan apapun. Dia lahir dari kebersihan kehidupan. Ini sudah menjadi ilusi, dan Cumu sudah sangat membencinya. Namun, hati Cumu masih tersentuh. Cumu tidak dapat membayangkan betapa hebatnya kemampuan menawan gadis itu, mampu memengaruhi hatinya yang sudah sangat dewasa. Menembus kebencian dan dendam yang telah dibangun selama 12 tahun dan masih menimbulkan ilusi yang begitu nyata. Apakah jiwanya yang masih belum cukup kuat, atau apakah makhluk ini benar-benar di luar jangkauan manusia? Tolong bantu aku. Sebuah permohonan kecil penuh kesedihan dan kesakitan menjalar ke dalam jiwanya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 10 tahun menolak ini? Faktanya, bahkan dengan hatinya yang berusia 22 tahun, bahkan dengan keyakinannya yang paling teguh, Cumu hampir siap untuk percaya bahwa dia tengah mengalami kesakitan yang luar biasa. Berharap bahwa seseorang akan membantunya melarikan diri, karena matanya murni, dan tanpa sedikit pun kecurangan. Ketika iblis mimpi iblis bumi memasang perangkap mimpinya, tujuannya adalah untuk membuat Cumu dan Mosie membatalkan kontrak. Mimpi itu menyebabkan kebencian Cumu semakin membesar, jadi ketika dia melihat gadis pengkhianat itu, Cumu dipenuhi dengan kebencian yang paling dalam. Namun, mimpi yang ditimbulkan oleh Night Thunder Dream Beast memunculkan kenangan Cumu yang paling nyata, termasuk emosi aslinya. Tidak ada yang membesar atau mengecil. Namun, Cumu tidak akan pernah mengira bahwa mimpi buruknya akan memiliki pemandangan yang begitu suci dan asli. Setidaknya, Cumu belum pernah melihat ketulusan dan keaslian seperti itu. Perjuangan mental ini seharusnya tidak sulit, tetapi kejam dan prosesnya mengguncang hati. Faktanya, itu seperti hubungan yang sudah ditakdirkan untuk mengalami tragedi, tetapi tetap saja akan mengalaminya, tidak mampu menolaknya. Malam, hentikan mimpimu. Akhirnya, Cumu berteriak. Mata Night Thunder Dream Beast langsung menjadi gelap. Seketika, mimpi itu hancur berkeping-keping, perlahan-lahan hancur dalam pandangan ingatan Cumu. Hui, Night Thunder Dream Beast meringkik pelan. Ia merasakan perubahan suasana hati Cumu yang drastis, jadi ia mendekatkan kepalanya dan mengusap punggung tangan Cumu dengan lembut. Keringat dingin mengalir dari punggung Cumu. Matanya tidak fokus untuk waktu yang lama. Gelombang dalam hatinya perlahan mereda. Merasakan tindakan Night Thunder Dream Beast, Cumu tersenyum pahit, dan membelai moncong Night, memberitahu bahwa dia baik-baik saja sekarang. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Li Tua menatap Cumu dengan cemas dari punggung Night Thunder Dream Beast. Cumu menarik napas dalam-dalam. Adegan dalam mimpinya masih sama jelasnya seperti sebelumnya. Perasaan itu benar-benar mengerikan. Cumu selalu berpikir bahwa kebenciannya terhadap gadis yang membelot itu sudah mencapai puncaknya, dan bahwa dia dapat membunuhnya dengan mudah saat bertemu dengannya. Namun, Cumu salah. Daya tipu daya gadis yang membelot itu adalah daya tarik yang cukup kuat untuk menembus jauh ke dalam jiwa seseorang, jauh lebih kuat daripada apa yang dapat ditahan oleh ingatan jiwanya saat ini. Dia benar-benar menakutkan. Jiwa Cumu menggigil. Karakter dan kecantikan gadis yang membelot itu sangat sempurna, tidak dapat dipahami. Ini tidak menakutkan, tetapi, yang membuat Cumu takut adalah, setelah 12 tahun, dia masih merasa percaya padanya. Tuan muda, gadis muda yang membelot itu mungkin memiliki usia mental yang sangat tinggi. Setidaknya, dengan ingatan jiwamu saat ini,
kau tidak akan mampu bertahan melawan teknik pesona tipe bunga miliknya. Sekarang sepertinya bahkan jika Tuan Muda menemukannya, kau tidak akan menjadi tandingannya. Li Tua berkata sambil mendesah. Si Tua Li tidak akan pernah menyangka bahwa Cumu telah merepotkan hewan peliharaan berjiwa humanoid yang begitu menyeramkan, mampu membuat mereka merinding hanya lewat ingatannya. Cumu akhirnya menemukan lautan bunga, dan menggunakan lingkungan yang sama untuk membangkitkan ingatan, namun ia menemukan bahwa kekuatan gadis yang membelot itu berada di atas dirinya. Meskipun ia tidak memiliki harapan untuk menemukannya, hanya mengetahui bahwa ia sebenarnya lebih lemah dan masih akan terpesona membuatnya ingin mengumpat. Tuan Muda, tidak perlu merasa marah. Teknik mantra tipe bunga tidak lebih lemah dari teknik mental tipe iblis. Ditambah lagi, peringkatnya jauh lebih tinggi. Mungkin bukan karena Anda lebih lemah darinya, mungkin hanya tekniknya yang luar biasa. Tuan Muda tidak perlu khawatir. Karena kami telah menemukan akar masalahnya, dengan kecepatan pertumbuhan Tuan Muda, dia pasti tidak akan bisa lolos. Kata Li Tua. Jika usia mentalnya lebih tinggi dariku, maka meskipun kita bertemu langsung, bukankah aku akan gagal mendeteksi perjanjian jiwa kita? Kata Cumu. Jika dia memang memiliki pangkat yang jauh lebih tinggi darimu, kamu mungkin tidak dapat mendeteksinya. Namun, meskipun kekuatannya sama denganmu, aku merasa dia memiliki banyak cara untuk menghalangi hubungan jiwamu dengannya. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Muda menemukan petunjuk dalam ingatanmu? Kata Li Tua. Itu ada di lautan bunga ini, di tengahnya. Cumu mengangguk. Setelah mengatakannya, dia teringat sebuah detail kecil. Cumu teringat bahwa dia melihat benda jiwa yang tumbuh di rute khusus, terletak hanya 10 meter dari kuncup bunga biru suci. Sebelumnya, Cumu tidak tahu benda apa itu, tetapi sekarang, setelah mengingatnya kembali, dia menyadari itu adalah benda jiwa mahal yang dapat memperkuat pangkat prajurit perang pohon iblis. Jika benda jiwa itu masih ada dari 12 tahun lalu, maka Cumu akan mendapat hadiah tambahan. Segera, Cumu memberitahu Li Tua tentang benda jiwa ini. Wilayah suci Batang Suci bukanlah dunia yang membingungkan, jadi tidak sembarang orang bisa memasukinya. Ditambah lagi fakta bahwa wilayah suci tidak terbatas, tidak banyak orang yang mensubscribe channel novel Donghua dan tahu tentang bagian lautan bunga ini. Akar roh yang melengkung bukanlah benda jiwa yang menarik, jadi kemungkinannya untuk diambil cukup rendah. Saya juga berpikir bahwa, dalam 12 tahun, ia telah berkembang ke tahap yang lebih maju. Ini adalah waktu yang tepat bagi Tuan Muda untuk meningkatkan prajurit perang pohon iblis. Li Tua mulai memanggil dengan penuh semangat. Bayangan yang ditinggalkan dalam ingatan Cumu oleh gadis muda yang membelot itu perlahan terhapus. Digantikan dengan kebahagiaan yang muncul karena menemukan cara untuk meningkatkan prajurit perang pohon iblisnya. Memang, di tempat-tempat berbahaya, selalu ada harta karun. Cumu merasa bahwa perjalanan ke daerah suci Batang Suci ini sangat berlimpah. Bahkan, setelah dia pergi, dia mungkin mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa lagi. Lagi pula, harga Curvet Spirit Root sangat tinggi, balai lelang bahkan mungkin tidak menjualnya. Cumu dengan cepat terbakar oleh gairah lagi. Mengendarai binatang mimpi guntur malamnya, dia menuntun prajurit perang pohon iblisnya menuju tempat di mana dia pertama kali melihat gadis yang membelot itu. Lautan bunga tidak terlalu besar. Ketika Cumu perlahan berjalan ke tengah, dia sudah bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar di bawah kakinya. Ada juga aroma samar di udara yang mudah terlewatkan. Ini bukan pertama kalinya Cumu berurusan dengan hewan peliharaan jiwa dari dunia tumbuhan. Dia tahu bahwa aroma samar itu bukanlah ilusi, melainkan teknik yang sering digunakan hewan peliharaan jiwa jenis bunga, hipnotis, kebingungan, atau racun lambat. Cumu menggunakan ingatannya untuk melindungi dirinya sendiri, sambil memberitahu Night Thunder Dream Beast untuk melepaskan aura gelapnya, mencegah serbuk sari masuk ke hidungnya. Tuan Muda, serbuk sari ini berbau seperti suying, hewan peliharaan jiwa tipe bunga peringkat komandan. Dalam keadaan seperti ini, serbuk sari ini pasti telah mencapai fase ke-10. Yang perlu diperhatikan adalah benang katunnya, yang sangat ampuh untuk mengikat dan memotong. Ia dapat mengabaikan pertahanan keras sampai tingkat tertentu, jadi sebaiknya biarkan prajurit perang pohon iblis yang menanganinya.
Li Tua mengingatkan Cumu. Cumu tentu tahu ini. Kenyataannya, bukan masalah apakah Cumu bisa menyingkirkan Su Ying yang berpangkat komandan ini. Sebaliknya, ia mendeteksi bahwa hewan peliharaan berjenis bunga di dekatnya telah membentuk klan mini. Dengan benda-benda berharga seperti jiwa, selalu ada bahaya besar. Ini adalah tantangan lain bagi Cumu, dan Cumu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan benda itu, meningkatkan kekuatannya, dan menguasai pertempuran alam. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.